Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Cinta dakwah Islam yang senantiasa dianugerahi dan dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita akan mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika manusia hidup melewati 5 alam. Yang pertama yaitu alam arwah, di mana alam arwah ini diciptakan sebelum kita lahir di dalam janin ibu kita. Yang kedua yaitu alam janin, yaitu di mana ketika kita hidup di dalam perut ibu kita. Yang ketiga itu alam dunia, ketika kita nanti brojol dari perut ibu kita, kita lahir ke dalam dunia. Yang keempat alam kubur, nanti persaksian ketika kita setelah mati, perjalanan hidup setelah mati. Yang kelima yaitu alam akhirat, penentuan pangkal nanti ketika kita akan di surga atau di neraka. Yang pertama alam arwah. Arwah ini sudah diciptakan oleh Allah sebelum kita di dalam janin. Setelah alam arwah sudah lewat, masuk ke dalam alam janin, Allah ciptakan pasangan antara laki-laki dan perempuan, jadilah suami istri. Lahirlah seseorang, brojol, turun dia ke alam dunia. Setelah alam janin sudah kelar, maka dia masuk ke dalam alam dunia. Ngapain di alam dunia? Itulah yang akan menjadi penentuan ketika dia masuk ke dalam alam kubur dan ke dalam alam akhirat. Jadi untuk keempat dan yang kelima, antara alam kubur dan alam ke akhirat, tergantung yang ketiga yaitu alam dunia. Makanya kita hidup di dunia ini, dunia yang penuh fana, dunia yang penuh tipu-tipu daya. Kita harus semaksimalkan mungkin diri kita agar tidak terbawa dengan hal-hal yang buruk sehingga menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jagalah diri kita, hiasilah diri kita dengan hal-hal yang baik. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, oleh karena itu kita harus dulu menuntut ilmu agar kita bisa mana membedakan yang baik dengan mana yang benar. Imam Syafi'i pernah berkata, kalau seorang pemuda tidak mau menuntut ilmu, fakabbir alaihi arba'ali wafatih, maka dia disuruh takbir 4 kali atas kematiannya. Artinya apa? Orang yang di dunia kerjaannya cuman mabok, kerjaannya cuman zina, kerjaannya cuman hal-hal yang buruk, ngegele, apalagi tuh, ngegele, nyabu, mabok, giting, dan lain-lainnya. Masya Allah, aneh apa-apal. Wajar hidup di Jakarta. Karena kita dakwah kan kudu gaul juga sama orang Badung. Enggak hanya dari panggung ke panggung, tapi orang Badung kita buat menjadi orang baik. Itulah yang namanya dakwah. Kita lanjut lagi. Ya, ala kulli hal, seperti gele, nyabu dan lain-lainnya, mabok, khamar. Kalau kita bisa jauh dari perbuatan itu di alam dunia, maka kita akan sukses nanti ketika di alam kubur dan di alam akhirat. Tergantung. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kerjaannya cuma itu aja kita disuruh takbir 4 kali, berarti pemuda atau siapapun yang tidak mau menuntut ilmu, maka dia disebut mati. Kenapa disebut mati? Buat apa hidup di dunia? Buat apa hidup di dunia kalau tidak ada apa-apanya? Dalam segi arti, nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak punya ilmu, kerjaannya maling dan lain-lainnya, buat apa hidup di dunia? Oleh karena itu, bergaulah dengan orang baik. Walaupun di situ ada orang Badung, kita tetap harus bergaul. Intinya, ketika nanti kita pulang ke dalam rumah, jangan sampai tapi kita harus jangan sampai kita ke bawah lagi, tapi kita harus bisa ngebawa orang. Makanya kita harus punya prinsip. Aneh pulang ke rumah harus jangan sampai
Dalam arti apa? Kita harus bisa ngebawa orang. Bagaimana ngebawa orang? Kita ajak nongkrong, kita ajak ngopi, kita beliin jajanan, makanan dan lain-lainnya. Udah waktu azan sholat, kita ajak mereka. Pasti mau, nggak mungkin nggak mau. Kenapa? Karena kita udah baikin. Itulah dakwah. Jadi ketika kita di alam kubur dan di alam akhirat tergantung di alam dunia kita. Semoga kita nanti hidup di alam dunia, kita menjadi perilaku hal-hal yang baik. Jauhkan sifat keburukan, jauhkan sifat-sifat yang jahil, dekatkan sifat dengan yang namanya amar ma'ruf, sehingga hidup kita tertuntun dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapkan diri kita itu untuk menghadapi di dunia ini, yaitu dengan banyak-banyak beramal. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.